Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kece people, memperingati Isra Mi'raj. Hari ini saya akan ngobrol bersama Bapak Dr. Muhammad Khairul Anwar SAG MEI untuk mengetahui apa itu peristiwa Isra Mi'raj dan berbagai kisah di baliknya. Langsung saja. Pak Coy, Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Apa kabar Pak Coy? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Jadi memperingati Isra Mi'raj, kita akan memberikan informasi untuk kece people tentang apa itu Isra Mi'raj dan mengapa umat Muslim itu harus memperingati Isra Mi'raj. Ya, baik, luar biasa ini ya. Jadi Isra Mi'raj, dua kata yang dijadikan satu ini. Banyak orang yang mungkin kurang begitu tahu makna Isra Mi'raj itu apa. Jadi Isra itu jalan-jalan malam. Jalan-jalan malam. Ya. Dari satu kata Isra itu ya? Kalau Mi'raj naik ke atas. Ya. Jadi kalau secara bahasa sebenarnya Isra Mi'raj secara bahasa itu jalan-jalan malam terus naik ke atas. Jadi kalau kita itu ke mall malam terus naik ke atas berarti itu Isra Mi'raj. Secara bahasa begitu. Iya. Tetapi secara istilah Isra Mi'raj itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, dan semua itu atas perintah dan seizin Allah. Nah, secara istilah begitu. Isra Mi'raj. Mengapa harus dimulai dari Masjidil Aqsa dan berakhir di dimulai dari Masjidil Haram ya? Kemudian berakhir di Masjidil Aqsa. Ya, itu karena memang di sana. Bahasa guyonannya begini, kalau di Indonesia ya dari Masjid Istiqlal gitu. Tetapi memang itulah ketentuan dari Allah. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah yang ketika itu memang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari sana baru naik ke Sidratul Muntaha. Nah, itu menunjukkan ada simbol tempat yang luar biasa bagi seorang muslim ya. Kita tahu bahwa Masjidil Haram adalah salah satu tempat yang mulia ya. Kalau sholat di sana aja sudah bisa dilipat gandakan 100.000 kali. Ya, kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Jadi itu bagian dari tempat yang luar biasa, tempat yang mulia yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Dalam perjalanannya, Pak Coy, peristiwa kisah Isra Mi'raj ini sempat tidak dipercaya atau irasional pada kala itu. Tapi sahabat Nabi Abu Bakar itu tetap membenarkan dan percaya tentang peristiwa itu dan akhirnya mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah, intisari dari peristiwa itu seperti apa Pak? Ya, jadi begini, bahwa Isra Mi'raj itu kan sebuah kebesaran Allah ya. Maka jangan heran, ayat pertama kali yang terkait dengan Isra Mi'raj itu dimulai dengan kalimat Subhanalladzi asra. Subhanalladzi, subhanallah, itu kan sebuah kalimat keheranan, kalimat takjub. Nah, kenapa? Karena memang Isra Mi'raj itu adalah bukti kebesaran Allah. Nah, orang ketika itu karena mungkin keimanan yang masih kurang melihat yang seperti itu adalah hal yang irasional, hal yang tidak masuk akal. Masa semalam bisa dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha balik lagi. Nah, secara rasional itu nggak sesuai. Maka ketika itu banyak yang tidak percaya, bahkan banyak yang murtad juga. Banyak yang menganggap Rasulullah sudah gila dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara keimanan, apapun itu kalau Allah sudah mentakdirkan, maka pasti terjadi. Takdir Allah tidak bisa kemudian sesuai dengan rasional atau tidak. Ya, nah Abu Bakar memposisikan ketika itu bukan rasional yang ditonjolkan, tapi keimanan. Nah, kalau sudah terkait dengan keimanan, maka apapun itu kalau dari Allah dan Allah mentakdirkan, maka pasti terjadi. Bahasa gampangannya, tidak ada yang mungkin kalau Allah ikut campur di dalamnya. Nah, ya, ini, Mas. Alhamdulillah. Nah, Pak Coy, dalam peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, pada saat itu sebenarnya apa perintah yang diterima Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj? Inilah yang terpenting di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam, dan itu ada prosesnya. Jadi tidak tiba-tiba mendapatkan 5 waktu sholat wajib itu.
Ya, di dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa pertama kali perintah yang harus dilakukan oleh umatnya Rasulullah, kita ini sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. 50 kali. Saya nggak bayangkan tuh 50 kali. Yang 5 kali saja sering bolong. Nah, itu. Ini 50 kali sholat 5 waktu. Nah, karena Rasulullah itu sami'na wa atokna, apapun yang diperintahkan Allah maunya dilakukan, akhirnya Rasulullah siap menerima itu 50 kali sehari semalam turun. Nah, di tengah perjalanan Rasulullah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, engkau mendapatkan perintah apa dari Allah?" Diceritakan bahwa mendapatkan perintah 50 kali sholat wajib sehari semalam. Mendapatkan kabar seperti itu, Nabi Musa kaget. Waduh, 50 kali. bahasa beliau, wong umat saya yang kuat-kuat saja nggak kuat 50 kali. Bagaimana dengan umatmu ya Rasul, ya Muhammad? Akhirnya Rasulullah diberi solusi, diberi saran oleh Nabi Musa untuk balik ke Allah minta diskon. Untuk meringankan dari yang 50 itu tadi ya. Terus menghadap Allah lagi, mendapatkan keringan lagi 40. Turun lagi ketemu Nabi Musa, kaget lagi, wow gak kuat 40 itu. Akhirnya disarankan lagi minta bolak-balik itu. Minta bolak-balik. Akhirnya terakhir mendapatkan 5 kali sehari semalam. Itu ketemu Nabi Musa saja, maunya Nabi Musa minta saran lagi untuk diturunkan. Dari 5 itu ya? Dari 5. Kalau umpama diturunkan, enak ini. 3 kali Bapak. Tapi enggak, Rasulullah tidak. Rasulullah ya di satu sisi ini sudah bolak-balik minta keringanan, masa minta terus. Akhirnya ya tetap 5 kali sehari semalam. Itu pun kalau dalam kondisi tertentu bisa jadi 3 kali, ya kan? Sehingga ketika dalam perjalanan, contohnya yang mestinya duhur sendiri, asar sendiri bisa digabung. Bisa dijamak. Maghrib, Isya bisa dijamak, kemudian subuh yang nggak bisa. Subuh jangan dijamak dengan duha. Ini nggak bisa. Sehingga relatif walaupun 5 kali, toh sebenarnya dalam kondisi tertentu tinggal 3 kali, zuhur, asar, kemudian maghrib, isya, dan subuh. Tetapi sekali lagi, tetap dalam kondisi normal, sholat wajib itu adalah 5 kali. Nah, inilah yang menjadi titik utama di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tentang peristiwa turunnya sholat tadi. Jadi ya tidak tiba-tiba ada cerita di balik itu kan. Tidak tiba-tiba 5 waktu. Tidak tiba-tiba ada cerita. Nah, mengingat pentingnya kisah Isra Mi'raj. Sepenting apa umat Islam untuk selalu percaya dan memperingati Isra Mi'raj itu sendiri? Baik, pertama begini, bahwa karena Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa, maka berarti perintah yang didapatkan dari Isra Mi'raj itu juga perintah yang luar biasa. Sholat itu menjadi hal yang luar biasa. Bahkan al-farqu bainal muslim wal kafir, perbedaan antara muslim dan kafir itu terletak pada sholatnya. Bukan KTP-nya apa, bukan, tetapi sholatnya bagaimana. Sehingga kalau kita ini sebagai seorang muslim, ngakunya muslim, kok nggak sholat, maka muslimnya dipertanyakan. Jadi intinya adalah di situ. Jadi bahkan nanti ketika di akhirat itu, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti kita di akhirat itu, yang pertama kali dilihat adalah sholat kita bagaimana. Makanya sekali lagi peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa, maka berarti perintah yang didapatkan dalam Isra Mi'raj adalah perintah yang luar biasa. Yang kedua yang perlu kita sampaikan bahwa sholat ini memang kelihatannya adalah perintah yang harus kita lakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, sholat itu adalah kebutuhan kita. Bagaimanapun kita seorang hamba itu butuh pada zat yang berkuasa. Pasti kita lah dalam titik tertentu kita menemukan masalah ini, masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, macam-macam. Nah, dalam hal kondisi tertentu kita butuh curhat kita kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah. Sehingga sholat itu sebenarnya adalah kebutuhan kita, karena kita butuh mengadu, butuh mengeluh kepada Allah, dan butuh pertolongan kepada Allah. Itu yang penting. Luar biasa. Jadi itu yang harus kita pahami bersama, sehingga peristiwa besar tentunya ada makna besar di balik itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Choi. Semoga ini juga bisa memberikan informasi untuk KC People tentang peristiwa Isra Mi'raj dan pentingnya
perintah di balik peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya. Baik. Nah, Kece People, itu tadi obrolan saya bersama Pak Coy tentang pentingnya Isra dan Mi'raj. Di balik peristiwa yang penting terdapat perintah yang penting juga ya. Semoga ini bisa mengedukasi kalian tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Coy. Semoga ini bisa memberikan informasi.